Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Pranata. Saya dari kelas MGT 4 semester 2 Prodi Manajemen. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi-materi sebelumnya dari mata kuliah pengantar manajemen. Baik, kita mulai dari kebudayaan manajemen, yaitu sebuah proses evaluasi budaya dalam suatu organisasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi budaya organisasi saat ini dan budaya organisasi yang diperlukan pada saat itu. Mengidentifikasi kesenjangan antara budaya saat ini yang diperlukan untuk dilakukan di dalam organisasi. Gaya manajemen. Yang dimaksud dengan gaya manajemen adalah gambaran cara seseorang pemimpin mengawasi dan mendukung timnya, yaitu baik menggunakan atau mengarahkan secara individu maupun kelompok orang. Gaya-gaya dari manajemen. Yang pertama yaitu coaching manajemen, adanya manajemen otoritas atau otoritatif, manajer berbasis hasil, manajer strategis, manajer proaktif, manajer laissez-faire, manajer demokratis, manajer visioner, dan manajer karismatik. Lalu kita masuk dengan pengertian kekuasaan. Kekuasaan atau power yaitu berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang ataupun merubah orang serta situasinya, dapat berkonotatif negatif maupun positif. Faktor-faktor kekuasaan yaitu ada reward power, ada coercive power, lalu legitimate power, dan expert power, serta reference power. Lalu ini ada namanya pengertian wewenang. Wewenang itu adalah yang dianugerahkan pada seseorang yang diberikan kelimpahan warisan tersebut. Lalu wewenang dalam pengaruh bukan untuk mempengaruhi. Wewenang itu ada atau tidak ada tergantung pada penerima atau receiver. Jenis-jenis wewenang yaitu ada wewenang lini, wewenang staf, wewenang fungsional. Lalu kita masuk ke dalam tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau social responsibility adalah kerangka kerja etis di mana individu ataupun perusahaan bertanggung jawab memenuhi tugas sipil yang mereka ambil tindakannya untuk menguntungkan masyarakat secara menyeluruh. Jika sebuah perusahaan atau orang sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang dapat membahayakan lingkungan atau masyarakat, maka tindakan tersebut tidak bertanggung jawab secara sosial. Lalu di dalamnya juga ada terdapat etika. Etika yaitu mengacu pada seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku perusahaan maupun orang. Keuntungan yang kita dapatkan jika melakukan tanggung jawab sosial yaitu memberikan perusahaan keunggulan kompetitif, menarik kandidat yang kuat dan meningkatkan retensi, membuat bisnis Anda menarik bagi investor, meningkatkan budaya bisnis, meningkatkan royalitas dan advokasi pelanggan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan juga di setiap kelebihan pasti ada kekurangan, yaitu memerlukan uang untuk mengimplementasikan. Beberapa contoh dari tanggung jawab sosial pada perusahaan yaitu pemberian amal atau upaya sukarela, perubahan kebijakan perusahaan dalam upaya meningkatkan atau memberikan manfaat bagi lingkungan, serta meningkatkan kebijakan tenaga kerja dan merangkul perdagangan yang adil. Lalu kita masuk ke dalam pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisis,
merencanakan, melaksanakan, dan pengendalian berbagai program yang disusun dalam pembentukan, pembangunan, dan pemeliharaan hasil laba dari transaksi pertukaran melalui sasaran pasar untuk mencapai tujuan dalam perusahaan jangka waktu yang lama atau panjang. Elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam pemasaran yaitu yang pertama ada orientasi pada konsumen atau market oriented, kedua perencanaan kegiatan pemasaran, dan ketiga itu kepuasan konsumen. Tujuan dari pemasaran ialah meningkatkan permintaan, membangun kekuasaan konsumen atau kepuasan konsumen, mendapatkan market share, mendapatkan keuntungan atau laba, mendapatkan pencitraan sesuai dengan harapan, dan menjaga kelangsungan usaha agar dapat berjalan atau berjangka waktu yang panjang. Lalu ada namanya motivasi. Motivasi suatu yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku tertentu, problem solving, dan decision making atau PSDM adalah proses dapat membantu dengan cepat dan akurat menyelesaikan berbagai masalah dalam organisasi di seluruh dunia. PSDM membangun atau membantu pada semua tingkatan dalam organisasi dengan cara yang efisien dan mengatur, menganalisis informasi dengan tepat. Sasaran program ini yaitu untuk memahami pola pikir rasional untuk memecahkan masalah, pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas manajemen, memahami langkah PSDM untuk melaksanakan strategi, berlatih menggunakan sistematika permasalahan secara efektif, memahami pola pikir rasional untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas manajemen. Lalu ada namanya kelompok kerja. Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Cara membuat kelompok kerja yang baik yaitu dengan mempunyai atau mencari ciri-cirinya dengan satu, punya visi misi yang sama, membangun rasa percaya diri, menjalin komunikasi yang lancar, adanya kegiatan bersama secara rutin, memahami peran dan tanggung jawab, meningkatkan kompetensi tim, menghargai dan menghormati serta mengevaluasi. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan terakhir yaitu tentang konflik. Konflik adalah di mana situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan atau menghalangi masing-masing untuk mencapai tujuan atau sasaran. Konflik merupakan suatu bagian yang alamiah dari sebuah proses sosial yang terjadi di dalam semua organisasi. Penyebab konflik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor manusia, itu ditimbul oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Kedua, personil yang mempertahankan peraturan secara kaku. Tiga, timbulnya karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoitis, temperamental, sikap fanatik, dan otoritas. Kedua itu faktor dari organisasi. Yang pertama yaitu ada persaingan menggunakan sumber daya. Masuk di sini yaitu apabila sumber daya berupa uang, material maupun sarana lain terbatas atau dibatasi, sehingga menimbulkan potensi terjadinya konflik antar unit atau departemen. Terus perbedaan tujuan antar unit per organisasi. Setiap unit dalam organisasi mempunyai spesifikasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya. Perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat antar unit
tersebut. Akibat dari konflik yaitu biasanya menghambat komunikasi, mengganggu kohesi atau keeratan hubungan, mengganggu kerjasama atau teamwork, mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi. Individu atau personel mengalami stres atau tekanan, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi, dan atavisme. Namun, di konflik ini dapat menimbulkan hal positif. Yang pertama yaitu membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan adaptasi sehingga terjadinya perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur mekanisme, memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Cara mengatasi konflik yaitu dengan pertama, pemecahan masalah terpadu. Usahanya itu menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua belah pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, kebutuhan secara langsung, terbuka dan jujur. Lalu, penarikan diri. Suatu penyelesaian masalah yaitu di mana salah satu pihak harus menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua belah pihak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas berlangsung lama satu sama lain. Memaksakan atau menekankan. Cara ini memaksa atau menekankan pihak lain agar menyerah akan lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lainnya. Apabila tidak terdapat perbedaan wewenang, dapat digunakan ancaman berbentuk intimidasi lainnya. Cara ini kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah secara terpaksa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengatasi konflik yaitu pertama, menciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif. Tetapkan peraturan dan prosedur yang baku, terutama yang menyangkut hak karyawan. Atasan mempunyai peran penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul. Terciptanya iklim dan suasana kerja yang harmonis. Baik, untuk itu sekian pemaparan dari saya. Kalau saya ada kurang atau cakap yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.